Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 30 September 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul yang terpenting dalam hidup. Firman Tuhan terambil dalam Lukas 5 ayat ke-10 sampai dengan ke-11. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami boleh belajar untuk memahami apa yang penting, apa yang kurang penting, dan apa yang tidak penting dalam hidup, sehingga kami benar di dalam memprioritaskan dan jangan sampai salah dalam memprioritaskan hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa yang terpenting dalam hidup? Maka sewaktu pertanyaan ini ditanyakan kepada sahabat seperjalanan, biasanya akan memiliki jawaban yang berbeda. Beberapa waktu yang lalu saya melayani seorang jemaat yang terkena tumor di bagian pipi, dan itu besarnya itu sampai seperti telur angsa. Maka bagi jemaat atau orang yang sedang mengalami sakit, kalau ditanya apa yang terpenting dalam hidup, maka adalah sembuh dari sakit yang sedang dialami. Tetapi waktu kita bertanya kepada orang yang sehat, maka jawabannya bisa beda-beda. Orang yang sakit, harapannya cuma satu, sembuh dari sakit. Tetapi orang yang sehat, sewaktu ditanya, jawabannya bisa macam-macam. Mengapa bisa macam-macam? Karena keinginannya juga macam-macam. Sewaktu sakit, semua orang sakit, keinginannya sama, sembuh dari sakit. Tetapi sewaktu sehat, keinginannya apa? Sangat banyak sekali. Kata kita melihat, bagi mereka yang sedang berjuang dalam pendidikan, berharap dia bisa S2 atau S3, maka yang terpenting adalah gelar yang bisa didapat. Bagi mereka yang seorang pebisnis, yang dalam usaha, di dalam mencari kehidupan ekonomi yang lebih baik, maka yang terpenting adalah pemasukan finansial yang makin baik. Kesuksesan di dalam mencapai katakanlah menjadi orang kaya. Kalau berbicara tentang apa yang terpenting bagi orang yang memperjuangkan katakanlah ingin punya penampilan yang cantik, ingin punya badan yang proporsional, maka yang diperjuangkan adalah kecantikan. Yang diperjuangkan adalah kesehatan yang semakin baik. Bagi seorang atlet, bagi mereka sebagai orang yang lari, maka yang terpenting adalah bagaimana berlari paling cepat di muka bumi ini. Jadi orang yang hidup memiliki banyak sekali kepentingan. Kita melihat di dalam bagian ayat yang ke-10 sampai ke-11 dalam Lukas ke-5. Apa yang penting bagi seorang nelayan seperti Simon, seperti Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon di dalam menjala ikan. Maka yang terpenting adalah mereka bisa menangkap ikan sebanyak-banyaknya. Dia bisa menjadi nelayan, yang tadinya sebagai nelayan kalau bisa menjadi seorang bos dan bandar. Dia ada di darat, tidak perlu kemudian. Karena kalau kita melihat orang-orang yang mengelola, yang menjadi orang yang kaya, mereka tidak terjun ke laut. Mereka adalah mengelola di darat, tetapi bagi nelayan biasa mereka yang akan ke laut. Berjuang mati-matian mencari ikan. Bagaimana supaya mendapatkan ikan yang terbaik. Diperjuangkan bagaimana cara menangkapnya dengan metode menjala, dengan metode memancing. Dan berbagai macam metode teknologi yang terbaru yang kita bisa lihat. Bagaimana kapal-kapal besar diatur sedemikian rupa, di dalamnya ada pendingin, bahkan kemudian di dalamnya udah seperti pabrik mini, ada tempat pemotongan juga, sudah diatur sedemikian rupa. Maka yang terpenting awalnya adalah buat Simon, termasuk Yakobus dan Yohanes, adalah mendapat ikan yang sebanyak-banyaknya. Dan kalau Yesus kemudian memberikan pengajaran, dan kita sudah mendengar bagian firman Tuhan yang sebelumnya, diberkati karena taat. Mereka itu menangkap ikan, lalu Yesus memberikan, aku akan menjadikan engkau setelah mereka menangkap ikan yang banyak. Dari nasihat daripada Tuhan Yesus, engkau akan kujadikan sebagai penjala manusia. Sebuah pengajaran yang luar biasa. Yang tadinya menjala ikan, sekarang menjala manusia. Apakah waktu menjala manusia kemudian ikan ditinggalkan? Tentu dalam kehidupan kita tidak seperti demikian. Kita masih membutuhkan nafkah. Kita berjuang bekerja memang mencari uang. Uang itu untuk siapa? Uang tidak jahat.
Uang adalah bagian daripada sebuah penghargaan dari kerja keras kita. Tetapi di dalam semuanya itu, kalau semata-mata untuk kaya, semata-mata untuk ikan, pada saat kita mati, seperti orang sakit yang saya jelaskan tadi, ada tumor di bagian katakanlah pipinya. Maka harapannya adalah sembuh, bukan untuk menjadi kaya. Harapannya adalah sehat, bukan untuk menjadi orang-orang hebat. Demikian juga, suatu hari kelak nanti ikan kita tidak bisa kita makan karena kita akan mengalami kematian. Kemudian apa? Semua yang kita dapatkan pun akan kita tinggalkan karena kita akan mengalami kematian. Sehingga yang terpenting adalah menjala manusia. Ada dua pemahaman tentang manusia yang dijala. Pertama, kita harus yakini bahwa orang yang dekat dengan kita, mereka percaya kepada Kristus sebagai jalan satu-satunya keselamatan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Itu adalah disebut dengan menjala manusia. Jadi jangan menjadi orang-orang yang terhilang karena tidak percaya kepada Kristus. Tetapi yang kedua, setelah percaya kepada Kristus, banyak juga yang katakanlah berjalan salah. Sekalipun sudah dimiliki oleh Kristus, sekalipun sudah mendapat jaminan kehidupan kekal, tapi jalannya salah, kehidupannya tetap berdosa. Jadi orang yang sudah percaya kepada Kristus tidak serta-merta hidupnya benar. Banyak bahkan anak-anak rohaniawan, anak-anak majelis, anak-anak tetua-tetua gereja. Tetapi anaknya hidupnya itu berantakan. Mengapa? Karena orang tuanya tidak memperhatikan untuk menjala manusia dalam keluarganya. Mari kita jaga baik-baik rumah tangga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, cucu kita, agar mereka jangan sampai kemudian ada di luar jala yang lain. Mereka tetap ada di dalam jalannya Tuhan. Mereka tetap ada di dalam jalannya Tuhan. Hidup mereka ada di dalam kebenaran Tuhan. Setiap kita masing-masing harus ada di dalam jalannya Tuhan. Jangan sampai kemudian ada di tempat yang lain. Itu disebut dengan menjala manusia. Tentu bagi ikan kalau dijala akhirnya kematian dan dimakan. Tapi kalau manusia dijala akhirnya adalah kehidupan, keselamatan, dan damai sejahtera yang disediakan oleh Allah. Mari sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa yang terpenting dalam hidup ini? Uang itu tidak dibawa mati. Pendidikan yang tinggi tidak dibawa mati. Kesuksesan tidak akan dibawa mati. Semuanya akan tanggal. Sehingga biarlah selain kita memang Tuhan memberkati dengan pendidikan yang baik, ekonomi yang baik, kesehatan yang baik, tetapi kita jangan sampai jauh dari jalannya Tuhan. Dan jangan kemudian ada di luar jalannya Tuhan. Dua kalimat ini diperhatikan. Jangan sampai jauh dari jalannya Tuhan dan jangan sampai keluar dari jalannya Tuhan. Mari kita tetap memiliki Kristus sebagai juru selamat untuk diri kita dan orang-orang yang kita cintai, bahkan orang-orang yang perlu kita injili. Dan marilah kita hidup tetap ada di dalam jalannya Tuhan, di dalam jalannya Tuhan. Tetap di dalam hidup dalam kebenaran, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tidak berbuat dosa, tidak melanggar firman Allah. Bagaimana hidup kita menjadi orang yang memberkati orang lain. Tidak hanya terus-menerus mencari ikan, mencari kesuksesan, mencari kedudukan, mencari popularitas, semata-mata semuanya untuk diri sendiri. Biarlah kita boleh mencari segala sesuatu yang terbaik, tapi kita pakai buat kemuliaan Tuhan. Sehingga kita tahu dalam hidup ini ada hal yang terpenting, yaitu kehidupan yang dimenangkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Biarlah dalam hidup kami tahu apa yang terpenting dalam hidup ini, sehingga kami mampu menentukan prioritas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.